Minggir! Pancasila! Pancasila! NKRI! Nusantara! Komando Laskar Sabilillah Kota Besar Semarang, Jawa Tengah siap membakar sampah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap! Laksana. menolak dengan keras Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Rizik Syihab selalu teriak PKI. Hei Rizik, bangsa mula Yaman Selatan, bahkan bapaknya, kakeknya Habib Ali Al-Jufri, presiden PKI. Wahai dunia, wahai orang Islam, meleklah sedikit tadi semuanya. Ditanya gembong PKI Habib, jadi bukti penjajah Habib. Kalau sekarang teriak-teriak sebagai pembantu kemerdekaan, tak satupun makam pahlawan yang ada nama Habib. Yang jelas, Minggir! Pancasila! Pancasila! NKRI! Nusantara! Kabur! Komando Laskar Sabilillah Kota Besar Semarang, Jawa Tengah siap membakar sampah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap! Laksana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehubungan dengan perkembangan informasi yang beredar terkait banyaknya pembelokan sejarah, provokasi, adu domba dan polemik nasab Ba'alawi yang dilakukan beberapa imigran Yaman, maka dengan ini kami pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kota Semarang menyatakan: 1. Mendukung sepenuhnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Tesis Kiai Haji Usman Al-Bantani yang secara ilmiah dan meyakinkan dalam membongkar kepalsuan nasab klan Ba'alawi. nasab klan Ba'alawi. 2. Mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan kiai dan ulama Nusantara, menjaga Pancasila dan NKRI. 3. Menolak dengan keras Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional karena tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. 4. Mendorong kepada pemerintah Kota Semarang untuk melakukan kajian sejarah terhadap makam-makam yang terindikasi palsu, dipalsukan dan dibelokkan sejarahnya oleh klan Ba'alawi. 5. Menolak dengan keras ceramah-ceramah provokasi, adu domba dan ajaan perang dilakukan oleh Rizik Syihab dan Bahar Smith karena akan memecah belah umat, bangsa dan negara. 6. Mengharap kepada Polri untuk menindak tegas Rizik Syihab dan Bahar Smith serta habaib lainnya yang memprovokasi dan menjadi biang kerok yang telah melakukan adu domba dan ajakan perang antar sesama anak bangsa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian pernyataan pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kota Semarang, dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 di Pondok Pesantren Ar-Rahmah Semarang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah, demi Rasul, makhluk-makhluk ini tidak akan bisa memberikan syafaat. Di dunia saja adalah mereka hanya merusak, boro-boro memberikan syafaat. Di dunia mereka adalah hanya mencari syafaat.
dengan menjual nasab untuk nasib mereka. Ya, ya kalau Abah sampai hari ini masih ada Abah Habib yang Abah bantu, yang secara ekonomi mereka sudah jujur, Abah masih membantu sebagian dari mereka. Bukan apa-apa, karena tetap kita tidak boleh, tujuannya adalah bukan untuk menyakiti siapapun. Yang kita luruskan adalah sesungguhnya adalah meluruskan nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah direndahkan, dimurahkan, bahkan dijadikan alat politik, dijadikan alat mencari duit oleh mereka. Maka oleh itu sadarlah saudaraku. Maka kepada sahabat Abah di Kalsel dan sahabat yang tadi yang memberikan, mohon sekali lagi bertegaskan biar kami berpindah. Abah katakan, kalau kamu takut dosa, kasih ke Abah saya itu. Kalau kalian masalah di hadapan pengadilan Allah, kasih. Karena ini adalah terbaik. Ya, yang harus kita. Kata Allah, ittakhidu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masihib na Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ingat, hati-hati secara tauhid tadi semua ya. Ini adalah dijelaskan tentang sekelompok manusia. Mereka menjadikan para rabi, adalah di kalangan dulu para kiai kalau zaman sekarang, atau orang yang merasa, orang yang memiliki kedekatan dengan utusan Tuhan. Mereka menjadikan mereka sandaran seolah-olah untuk apa namanya, memberikan syafaat kepada Allah. Tidak ada, sahabat. Allah sudah mereka menjadikan para rabi Yahudi, para rahib, para Nasrani sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Abah katakan, demi Allah, mereka, bahkan kata Abah juga, baginda Nabi Muhammad SAW sekalipun, ya, itu hanya pada saat memberikan syafaat setelah Allah izinkan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Bukan Nabi Muhammad memberikan syafaat. Ingat, Muhammad itu makhluk, Muhammad itu manusia. Seluruh manusia, la haula wa la quwata. Kenapa Allah menegur Nabi Muhammad? Adalah pada saat beliau menangis meminta pamannya Abu Thalib beriman. Innaka la tahdi man ahbabta. Ada 6 ayat dalam Al-Quran. Ya Muhammad, akulah yang berikan syafaat. Seluruh jami'an syafaat milikku, kata Allah. Ya, maka jangan pernah kalian punya anggapan karena dibulak-balikan fakta oleh mereka tentang mereka bisa. Jangankan mereka, Nabi Muhammad, wallah, hanya kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi jangan dibalik, bukan Nabi Muhammad minta, Allah, ridho Allah. Jadi kalau seandainya orang-orang ini biadab, tidak beradab, apa mungkin Allah akan izinkan? Tidak. Ini bukan tentang anak kolong, Bung. Ini bukan tentang anak keturunan presiden. Anak Nabi Nuh saja sampai kata Allah, laisa min ahli. Bayangkan. Anaknya Rasulullah asli, laisa min ahli. Allah yang menentukan, seolah-olah Nuh, kamu tidak bisa memberikan syafaat pada Kan'an. Laisa min ahli. Coba. Berarti Rasul tidak bisa memberikan syafaat. Semuanya. Manusia tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Kan manusia siapapun pada posisi la haula wala quwata illa billah. Kemudian mari sahabatku sadarlah. Jadi kalau kita kurang apa lagi bukti habaib ini? Buat saudara-saudaraku yang bertanya. Abah ada tulisan, kalau ditanya gembong PKI siapa? Habib. Dari awal. Tahun 48 Habib, tahun 65 Habib. Dari semua. Sadarlah. Bahkan orang yang menggunakan Habib ini dengan isu PKI adalah termasuk orang yang merobohkan Bung Karno dengan isu PKI. Maka selalu isu PKI ini digunakan untuk secara politik dari awal. Rizik Syihab selalu teriak PKI, PKI. Hei, Rizik. Bangsa Mula, Yaman Selatan. Bahkan bapaknya, kakeknya Habib Ali Al-Jupri, presiden PKI. Wahai dunia, wahai orang Islam, meleklah sedikit dari semuanya. Ditanya gembong PKI Habib, dari mufti penjajah Habib. Kalau sekarang teriak-teriak sebagai pembantu kemerdekaan, tak satupun makam pahlawan yang ada nama Habib. Yang jelas, kalau kalian klik tentang orang-orang yang memiliki jabatan,
adalah para letnan, kolonel adalah dari bangsa Belanda. Semuanya marganya adalah Habib. Kalian klik sejarah, ya. Kalau ditanya lagi siapa lagi, ya. Bahkan mereka, kalau siapa yang menghancurkan bukti-bukti sejarah di Nusantara dibom, Habib, ya. Bom candi pernah dibom oleh mereka. Yang ngajakin makar tiap waktu ngajak perang, Habib. Tidak ada yang pernah orang kita mengajak perang. Kemudian pemerintah dibilang togut, tapi minta proyek pada pemerintah, Habib. Kalian tanya si Aguan tuh, siapa yang memimpin PIK itu semua? Habib. Itu dari marga Aidit, dari semua, ya. Kemudian ulama Nusantara. Kemudian makam palsu, siapa itu penggeraknya? Habib. Di semua, ya. Kemudian ulama asli Nusantara dihina, Habib yang selalu menghina ulama Nusantara. Kemudian Mbah Hasim diserang oleh siapa? Habib. As-Segap dari semua, ya. Skop buat angkut pasir di semua, ya. Termasuk juga wali Pentagon, Habib dari semua. Silahkan kalian mau percaya atau tidak. Gus Dur dihina, buta mata, buta hati, Habib di semua. Orang NU, kalian cuma nurut udut doang di Indonesia ini. Hanya ngejar-ngejar proyek saja tadi semua. Sama Suriahnya, juga Tanpidiahnya. Kalian bertanggung jawab di akhirat nanti tadi semua, ya. Kemudian wali setan, katanya keluar dari mulut siapa? Habib di semua, ya. Gus Said dihina oleh siapa? Habib tadi semua. Jualan nasab kayak MLM, Habib tadi semua. Mereka seperti MLM tadi semua, ya. Abah korbannya tadi semua. Makam dimodif kayak film horor, channel film horor, dikasih tenda, dikasih apa. Padahal kalian ngaji. Bahkan makam seharusnya adalah bagaimana kalian coba. Dalam Imam Syafi'i memperlakukan makam seorang muslim. Bukan menjadikan makam adalah bisnis. Habib di mana-mana tadi semua. Bahkan Senokol Gronyo mengatakan Habib adalah penyembah makam. Itu sudah Senokol Gronyo yang bilang tadi semua, ya. Kemudian juga sejarah dibelokin. Habib lah sutradaranya tadi semua. Dari NU dibelokkan. Sejarah nasional dibelokkan. Pengakuan pahlawan nasional Habib kepada siapa? Pangeran Penogoro. Padahal dulu dihina oleh siapa? Mufti Batavia, Habib Usman bin Yahya, yang mengatakan perang mereka, perjuangan mereka adalah gurur. Habib yang keroknya tadi semua, ya. Inilah yang harus kalian pahami. Kalau kalian masih ragu, Jakman dibelokin sampai sekarang menjadi Patman. Habib yang kalian muliakan itu, ya. Tadi semua yang dicium kakinya tadi semua, ya. Coba wallah berhadapan dengan Abah di akhirat nanti. Berani dengan Lutfi bin Yahya, Rizik Syihab dan Suluk Ba'alwi. Kita buktikan tadi semua. Kalau ada, itu pun kalian nggak ngerti lagi akhiratnya kayak apa. Tadi semua, ya. Tes DNA gagal semuanya. Habib tadi semua. NU dibilang ulama, yang bilang ulama NU dekat pemerintah adalah monyet bersorban. Habib yang bilang itu. Yang menyebut Kiai Ma'ruf Amin babi, Habib tadi semua, ya. Kemudian yang menyebut kaki Habib yang zina, yang bodoh, lebih mulia dari 70 ulama NU yang alim, Habib. Kemudian yang bilang di hari kiamat Habib jadi panitia kiamat, Habib. Ini kemudian kegoblokan, kebodohan, yang ngerti ilmu tadi semua. Kemudian dikatakan lagi, masih banyak kalau Abah tulis ini. Yang bilang hari kiamat, Abah yang bisa nyariin orang disiksa di neraka jahanam, Habib. Dari semua. Yang bisa mi'raj 70 kali, Habib. Dari semua. Dan pendukungnya ulama-ulama tolol. Dibilang karomah. Bung, karomah itu beda dengan khurafat. Pada saat karomah itu ada. Mereka selalu mengagungkan di sisi Allah. Allah yang dilihat. Kekuasaan Allah yang dilihat. Termasuk syafaat. Allah yang dilihat. Adapun yang termasuk juga adalah khurafat pada saat di sisi makhluk. Makhluk punya daya, makhluk punya kehebatan. Seperti kisah
tadi semua. Pakai mukodam. Ya. Ya, pakai mukodam yang palsu tadi semua. Ya. Inilah ya kisah 70 kali Mi'raj, dan Mi'rajnya kayak Rasulullah tadi semua. Oleh-olehnya adalah pada saat dia Mi'raj ke Palembang empe-empe, pada saat dia Mi'raj ke Garut tahu. Coba tadi semua ya. Kemudian Nabi Muhammad dihina belajar ilmu nahu ke Habib. Bahkan ada seorang Habib di Jawa Timur mengatakan, Hasan, kau tidak pantas jadi muridku. Yang pantas jadi muridku tuh Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Coba. Habib tadi semua ya. Indonesia milik Aulia Tarim, Habib tadi semua ya. Pulau Jawa milik Habib, Habib tadi semua ya. Jawa Barat milik Habib, adalah Habib dia kuasai tadi semua. Habib yang pegang payudara di jalan dimanapun, syafaat. Coba ulama-ulama tolol yang masih mengikuti dia, di mana akal ilmumu itu? Tadi semua ya. Kemudian dikatakan lagi, perempuan yang ditiduri Habib syafaat, berkah katanya. Saya ada saksi hidup yang kayak begitu. Dia bilang apa? Saya tungguin dia. Kenapa? Ya nggak apa-apa, berkah, syafaat buat keluarga saya. Coba, itu yang ngomong itu bukan orang tadi bukan main. Bahkan juga mereka bikin tentang pernikahan. Ya, syarifah. Siapa yang menikahi syarifah? Kata dia tidak akan diampuni sampai akhir zaman. Seumur-umur di neraka kecuali mengembalikan keperawanannya. Habib. Sementara dia perempuan orang kita bahkan dikawin aja enggak. Sudah dikawin juga tidak bertanggungjawabkan. Tetangga saya beberapa orang korban Habib. Daerah saya Sagaranten banyak korban Habib. Tadi semua ya. Jadi itulah fakta yang Abah ingin sampaikan. Jadi sadarlah. Tadi semua sadarlah. Abah sebenarnya tidak mau ngomong ini, tapi kalian bertanya. Kalau menurut Abah saya melihat daripada apa bisikan Roma, saya mendengar tentang dawir mereka kepada awas. Ya, luar biasa, kata Abah juga. Mereka itu datang ke rumah, istri saya ada di rumah, dia berani masuk ke dalam rumah. Kalau mereka adalah seorang durian, tidak akan berani. Ya, suaminya nggak ada. Pada saat kami tidak ada, dia datang ke rumah yang ada hanya kaleng-kaleng kue dibawa di tenteng. Coba, duriat apa? Iya. Inilah sahabat, saudaraku, walaupun tinggal sedikit kalian sadarlah, pribumi Nusantara, sadarlah. Dan pahami bahwa sesungguhnya mereka dimanfaatkan. Dulu dimanfaatkan, dulu waktu zaman di Palestina dimanfaatin. Karena mereka adalah Yahudi Ashkenazi. Ya. Kemudian zaman Mesir juga dimanfaatkan, mengaku Banu Fatimiyah. Di Afrika Selatan, bahkan orang Yaman yang asli tidak suka juga dengan mereka. Ya, karena Abah ada mahasiswa Yaman yang datang ke rumah, nginap di rumah Abah, dia cerita banyak tentang Pakih Mukodam, tentang Hadramaut dan lain sebagainya. Jadi kata Abah, tolonglah nggak usah nanya lagi tentang ini, kalian tonton saja. Tetapi kalau nanya ke Abah tentang ini, inilah penegasan Abah. Abah sampai hari ini masih bahkan isbatul yakin. Kalian tidak paham isbatul yakin. Tadi semua ya, bukan lagi adalah sudah mampu dilihat dengan mata batin. Adalah itu saja barangkali siapa. Abah tidak sebutkan yang menanyanya karena ini organisasi. Dia bilang kami udah di antara tengah ini, antara, dan kami adalah tinggal kelompok kecil di daerah kami masih mempertahankan. Dan Abah tetap, kata Abah juga, jangan memusuhi mereka. Secara zati tidak boleh memusuhi mereka. Tujuan kita adalah untuk menyadarkan mereka. Dan menyadarkan, ini sama-sama orang yang tidak takut dosa. Orang-orang yang secara politis menggunakan mereka, memang manusia-manusia dari dulu adalah juga perongrong buat negara ini. Ya. Dan mereka yang digunakan sama buruknya. Ya. Maka pahamilah, sadarilah, hidup kita akan berakhir. Tadi semua. Marilah kita buat kisah yang baik di dunia ini. Marilah tadi semua.
Sebagian dalam surat inna nahyu nuhyil mauta ma qaddamu apa namanya? Wa naktubu ma qaddamu wa asharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hati-hati. Segala apa yang kita lakukan akan dibukukan. Akan dibukukan. Semua ya. Mudah-mudahan buat sahabat-sahabat Abah. Tapi kembali lagi Abah juga menghimbau. Adalah tidak boleh dengan kebencian secara zat. Abah kepada babi aja cinta. Kenapa? Abah melihat Allah pada babi itu. Segala yang wujud adalah dia yang hidup itu Allah secara hakikat. Maka tidak boleh kebencian secara pribadi, kebencian karena kesukuan, kebencian karena yang kita benci adalah perbuatannya. Kenapa? Karena dia telah merusak Islam di Nusantara. Ya. Menghina Rasulullah, menghina pendiri bangsa, menghina tadi semua. Itu saja alasan Abah. Sekali lagi, di sini tidak ada sedikit pun kebencian secara pribadi kepada mereka. Masih ada yang masih suka datang ke Abah. Abah beri uang. Tapi Abah ingatkan kepada mereka, tolong jangan mengaku duriat lagi. Ya, saya akan bantu secara ekonomi. Karena memang kasihan, mereka sekarang udah kehilangan nasibnya, sudah turun tadi semua. Sampai orang yang udah stres, sakit. Sampai ada yang sudah, sekarang ada yang ikut Abah, tadi bahasanya. Dan dia bilang, bah saya ikhlas, saya tidak mau lagi ngaku Habib. Tadi semua, saya ingin bekerja. Ya, bekerjalah kalian dengan baik. Karena dunia ini adalah tempat kita berkarya. Bukan jual-jual nasab untuk mencari nasib. Bukan. Tadi semua, ya. Semoga Allah bukakan, karena masalahnya juga kembali hidayah. Sahabat, buat sahabat PWLE, sabarlah. Karena pada dasarnya, manusia tidak bisa menyadarkan siapapun. Manusia, itu tadi. Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah. Nasi tidak bisa berikan kenyang kalau tidak diizinkan Allah. Api tidak akan panas kalau tidak diizinkan Allah. Dunia ini tentang la tata'arraqu zarratun illa biiznillah. Maka pahami, tak satu pun makhluk yang punya daya kekuatan di muka bumi ini. Inilah yang harus dikembalikan pada tauhid. Karena mereka sudah khurafat, mereka sudah syirik, dan syiriknya itu sudah Allah bahas di dalam adalah surat At-Taubah ayat 31. Banyak rahib-rahib dari Yahudi, banyak pendeta-pendeta Nasrani yang dituhankan kata Allah. Sekarang juga banyak ulama-ulama yang feodal. Inilah akibat dididik oleh Habib feodal. Tadi semua gayanya sama. Tadi jubahnya gede, tongkatnya mengkilat, tapi hatinya busuk. Tadi semua ilmunya kosong. Kenapa ilmunya kosong? Hikmahnya tidak dibuka oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Inilah yang Abah ingin sampaikan. Panjenengan sehat semua. Sekali lagi, bukan untuk keburukan, bukan untuk kebencian, tetapi kalau mereka menantang perang kepada Nusantara, putra Nusantara tidak akan pernah sedetik pun akan mundur. Kitalah dari dulu, ya. Semoga bisa dipahami. Sehat semua panjenengan dimanapun. Sekali lagi, yang bertanya dari Kalsel, yang bertanya dari Sulawesi, itulah jawaban final dari Abah. Seluruh seolah-olah pan ilmu sudah menolak mereka, ya. Dan perbuatan mereka sudah membuktikan semuanya. Semoga sehat semua. Insya Allah ada Abah masih di kita akan kembali adalah nanti ke Bekasi tadi semua, karena selalu kebaikan kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada para habib ini dan mukibinnya. Tadi semua diberikan penyadaran tentang hidayah. Karena susahnya sahabat pada saat bagaimana Nabi ingin Abu Lahab iman dan Abu Thalib kembali. Hidayah itu milik Allah. Kenapa? Disitulah menggambarkan sesungguhnya syafaat itu milik Allah. Allah akan melihat perbuatan apa yang di hatinya. Maka walaupun Nabi sejuta ingin memberikan syafaat, tapi manusianya tidak ingin disafaati, tidak akan ada. Percaya, satu-satunya pemberi syafaat itu Allah. Tapi Allah kuasakan kepada Rasulullah, kepada orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang hidupnya sudah simahum fi
fi wujuhihim min asari sujud. Sudah ada tapak sujud. Ini bukan tapak sujud yang dipertonjolkan tanpa kesombongan dari semua. Ya, sombong pada Allah, sombong pada Rasulullah, bahkan menghina ulama-ulama. Dia batalkan nasabnya Tuan Abdul Qadir. Dia hina Imam Syafi'i. Coba kalian kiai-kiai yang masih mengisbat mereka. Saya tengah habis pikir. Tapi saya kembali, ya Allah, ini tentang hidayah. Ditutuplah ulama-ulama ini dari untuk melihat kebenaran. Bukan kebenaran sebetulnya. Karena sudah ada pulus pada mereka. Itulah. Ya. Saya sudah tahu siapa Muhyiddin, siapa Yahya. Bahkan termasuk juga udah ngerti saya Buyang Sukabumi. Udah ngerti semuanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi perlawanan dari PWI-LS Banyumas serta beberapa daerah lainnya mengecam keras tindakan dari Bahar bin Smith. Serta tadi kita sudah dengar bersama penjelasan dari Abah Setu yang membongkar leluhur dari Habib Rizik. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.